Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Begitupun dengan nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, kemudian kesehatan, dan kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Itulah yang patut disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi saya membuat konten. Semoga bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan beberapa ilmu yang saya miliki. Saya sering melihat di sosial media ataupun dalam dunia nyata atau berbicara langsung empat mata. Terkadang ada orang yang berkata, orang tidak bisa berdakwah kalau tidak menguasai ilmu. Di sini saudara seimanku dimanapun berada, bukan saya ingin mengajari atau menggurui, akan tetapi sesuai ilmu yang pernah saya pelajari mengenai berdakwah. Dakwah kan itu artinya mengajak. Dan kemudian tablik artinya itu menyampaikan. Jadi siapapun orangnya, umat Islam bisa berdakwah, bisa bertablik. Berdakwah itu mengajak orang dengan kebaikan. Tablik itu menyampaikan sesuatu yang baik kepada saudara kita agar termotivasi untuk melaksanakan juga hal kebaikan. Semua orang bisa berdakwah dan bisa bertablik, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Misalnya orang berdakwah dengan kejahatan, ayo saudara kita pergi mencuri, itu kan dakwah juga, tetapi dakwah dengan dakwah keburukan namanya, karena mengajak orang dalam kesesatan atau dalam kejahatan. Misalnya orang bertablik, semua orang bisa bertablik, tapi ada namanya bertablik baik, ada namanya bertablik buruk. Misalnya, oi saudara, kemarin saya di sana mencuri di rumahnya si Anu. Itu kan namanya bertablik. Tapi bertablik yang tidak baik karena menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau orang berdakwah dengan baik, ayo saudara kita sama-sama sholat, ayo saudara kita sama-sama belajar kepada ustaz, itu kan berdakwah namanya. Kemudian bertablik, misalnya bertablik dengan yang baik. Saudara, kemarin di sana saya di salah satu kampung, ada seorang ustaz yang ngajari kau, enak sekali saudara, ayo kita ke sana sama-sama belajar. Bagus sekali itu di sana nah. Luar biasa caranya memberikan kita apalagi namanya tata caranya mengajari, mudah sekali masuk. Ayo kita sama-sama di sana. Itu kan bertablik, menyampaikan sesuatu yang baik sehingga orang termotivasi untuk melaksanakan juga. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, kalau berfatwa, mengeluarkan fatwa tidak bisa kalau tidak menguasai beberapa medan ilmu. Tapi kalau semua orang bisa berdakwah, tapi semua orang bisa berdakwah, mengajak orang dengan kebaikan, kemudian menyampaikan orang dengan kebaikan, itu semua orang bisa. Saudara seimanku dimanapun berada, saya bersedia untuk dinasihati ataupun ditegur oleh siapapun, ustaz ataupun pak kiai ataupun alim ulama. Bila mendengarkan video saya ini, saya mohon ditegur dan saya mohon dinasihati dan diajari bila ada kata-kata saya yang tidak baik, mohon diluruskan. Bahwa yang menurut ilmu yang pernah saya pelajari, siapapun orangnya bisa berdakwah dan siapapun orangnya bisa bertablik,
Akan tetapi kalau mau mengeluarkan fatwa, ilmu-ilmu, apalagi namanya ilmu yang tidak dikuasai, atau mau menafsirkan Al-Quran, ini sangat tidak boleh kalau orang tidak menguasai ilmu. Harus orang menguasai ilmu baru bisa berfatwa atau mau menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau orang mau mengajak dengan kebaikan, ataupun mau bertablik dengan kebaikan, tidak ada masalah. Siapapun orangnya, beragama Islam, semua orang bisa berdakwah. Nah, kalau ada misalnya ada orang yang mau memprotes dengan apa yang saya sampaikan ini, saya siap diprotes, dan saya siap dicari. Karena kenapa? Saya pernah membuktikan. Karena saya pada waktu itu menghafal hadis, bisa dikata hanya satu hadis yang saya hafal, yaitu balighu anni walau ayat. Ayat yang saya hafal adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah hadis dan itulah ayat yang saya pegang sehingga saya belajar berdakwah. Kemudian saya berdakwah kepada salah seorang, bisa dikata di kampung saya itu orang yang bisa dikata kayak kayak preman lah dalam istilah umum. Beberapa orang pendakwah yang datangi, tidak ada yang berani karena dia jago berkelahi. Dia mabuk, dia suka apalagi saya tidak tidak menjatuhkan daripada harga dirinya, tapi ini adalah kisah ataupun masa lalu yang dicerita sehingga menjadi pelajaran. Dia adalah peminum minuman yang memabukkan, merokok sangat kuat, dia merokok. Akhirnya ini salah seorang ini susah untuk diatur, mau dinasihati tidak mau masuk, dan orang-orang yang mau menasihati takut karena apa dia bilang, tidak usah kau datang nasihati saya, kalau kau mau nasihati saya kau tumbuh kau itu. Jadi tidak ada orang yang tidak ada orang berani untuk menasihati karena selalu datang aku hantam kok. Jadi pada waktu itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan saya hidayah, kemudian iman yang sangat kecil, maka saya berpikir dengan cara apa sehingga seseorang ini atau orang ini bisa sadar dan taat kepada Allah. Maka saya mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, datanglah ke rumahnya atau datanglah untuk ikramul muslimin, membantu aktivitasnya. Jadi salah seorang ini dia adalah orang pabrik gabah. Jadi saya pergi membantu dia. Ada yang saya bisa bantu saudara? Bilang ada. Kau pergi jemput gabah di rumahnya orang, baru kau pabrik, baru kau antar pulang. Itu yang saya kerja terus. Bilang saya tidak menunggu gaji. Saya hanya ingin bagaimana agar kita bisa sama-sama taat kepada Allah. Dia tidak langsung dia tidak langsung taat kepada Allah, tidak langsung sholat, tidak. Ada beberapa bulan saya ikramul muslimin, membantu tanpa saya mengharapkan gaji. Saya bantu. Kemudian pada saat itu tibalah ini pabrik macet, mesinnya rusak. Maka kami bersama-sama memperbaiki. Setelah itu tibalah waktu makan siang. Akan tetapi karena waktu sholat, saya mohon maaf dulu saudara, tunggu kak dulu. Sudah pak sholat, baru makan sama-sama, atau ayo mi sama-sama sholat. Nah bilang nanti dulu, kau mau dulu. Nah bilang patujui kak nah. Patujui itu kak sempajang dalam artian bahasa Indonesia, titip kak nah, salam sama Allah. Kasih ikut toma kalau sholat kok. Begitu kata-katanya.
Bilang, iya, ya saudara. Saya dari singkat waktu, saya dari sholat. Maka berkumpullah kami makan bersama, ada sekitar 7 orang kami makan di situ dengan keluarganya. Orang di kampung itu kalau makan ada namanya itu tempat cuci tangan itu yang kayak cuci tangan itu cuma satu tempat cuci tangan. Jadi di sini semua orang cuci tangan sebelum makan, setelah selesai makan di sini cuci makan, cuma satu tempat cuci tangan. Maka disitulah kami. Tapi kalau saya cuci dengan air mengalir, saya tidak cuci tangan di situ. Cuma dia aja dengan 6 orang. Kalau saya tidak, saya cuci air mengalir. Setelah itu, setelah cuci tangan, bayangkan ini 6 orang ini cuci tangan di situ sebelum makan dan setelah makan. Dan setelah makan, maka ini air cuci tangan ini di subhanallah. Gak tahu bisa mau bagaimana, kayak apalagi namanya keruh. Dengan saya tidak tahu, tiba-tiba ada ilham masuk di pikiranku bahwa minum air itu. Minum air cuci tangan itu. Maka saya sampaikan kepada beliau, saudaraku, ingatlah kepada Allah bahwa tidak selamanya kita hidup. Kita ini umur tak sudah berapa, anak tak sudah berapa. Bagaimana kalau kita sama-sama mentaati perintah Allah? Karena tidak ada yang namanya orang bernyawa, saudara, pasti akan mati. Bagaimana alangkah indahnya kalau kita sama-sama mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bilang, oh iya. Jadi saya sampaikan, kalau saudara mau bertobat, mau meninggalkan daripada meminum minuman yang memabukkan, mau berhenti istilahnya merokok, terserah, mau berhenti mau tidak terserah. Tetapi yang saya inginkan bagaimana supaya saudara bisa menjaga sholat 5 waktu. Kalau saudara mau sholat, mau bertaubat dan mau mengerjakan perintah Allah, saya akan minum ini air cuci tangan, saudara. Ku minum ini asalkan mau ki bertobat. Nah bilang, tong ini salah seorang ini atau yang digelar di situ preman, orang tolok nah bilang, menghadap ke sana kayak ini. Kalau kau minum itu air cuci tangan, ini menit, ini detik, ini menit, ini jam, ini hari, saya akan bertobat dan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah bilang, betul ki saudara? Nah bilang, betul kak. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan bismillah, saya meminum air itu dengan izin Allah. Air cuci tangan habis saya minum. Dan siapa sangka, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang ini ataupun yang digelar sebagai preman di kampung itu, dengan seketika ia langsung bertaubat. Saya tidak membaca ayat, saya tidak membaca hadis, hanya meminum daripada air cuci tangan. Allah subhanahu wa ta'ala membuka hatinya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia bisa dikata bahwa dia lebih pandai daripada saya, dia lebih memahami agama daripada saya, dan dia lebih memahami tentang masalah agama daripada saya. Dia lebih berpengalaman menyampaikan agama daripada saya. Sedangkan siapa saya menyampaikan hanya dengan sangat sederhana, tapi orang bisa bertobat karena Allah yang menghendaki. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, ini tadi salah satu cerita atau masa lalu yang pernah saya lewati, sehingga orang bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh dengan lemah lembut. Dan kita harus berjuang, berkorban harta dan diri. Harta dan diri, saya kan tidak mempunyai harta karena adalah orang miskin, tapi diri saya korbankan untuk membantu beberapa bulan untuk ikramul muslimin, sehingga Allah membuka jalan-jalan.
sehingga Allah memberikan saya ilham meminum daripada air cuci tangan, sehingga beliau bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang beliau, bila ada yang menantang Islam, dia yang ingin maju di depan untuk membela daripada agama Islam. Bila ada yang bila ada seseorang yang merendahkan Islam ataupun menghina Islam, dia yang mau maju lebih dulu membela daripada agama Islam. Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, jangan selalu memandang rendah kepada seseorang, bahwasannya bila orang tidak berilmu, orang tidak begini, tidak boleh berdakwah. Semua orang bisa berdakwah di jalan yang baik, asalkan istilahnya orang ini tidak mengeluarkan fatwa, tidak berani menafsirkan Al-Quran, tidak ada larangan. Semua orang bisa berdakwah, semua orang bisa bertablik, kecuali orang tidak menguasai ilmu, kemudian ia ingin menafsirkan Al-Quran, dia ingin dia mau mengeluarkan fatwa, itu tidak boleh. Tapi kalau mau berdakwah, bertablik, semua orang bisa. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, bahwa bila kita ingin berdakwah, terkadang mungkin hanya orang yang tidak berpendidikan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sesuatu petunjuk, jangan kita pandang enteng. Karena kenapa? Kita teringat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak fasih cara berbicara, tidak jelas apa yang dia sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk mendakwai Firaun. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tidak bisa karena Harun diangkat menjadi nabi, kemudian menemani saya untuk mendakwai Firaun, karena Harun pandai berbicara, fasih cara berbicara." Maka Allah mengangkat daripada Harun menjadi nabi, maka diperintahkanlah mendakwai daripada Firaun. "Wahai Musa, sampaikanlah kepada Firaun dengan lemah lembut." Sampai di sana bukan Harun yang berbicara, tapi tetap Nabi Musa yang berbicara. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama, terkadang kita ini adalah orang yang tidak berpendidikan, orang tidak berilmu banyak, tetapi mungkin ada sesuatu sifat yang Allah suka di dalam hati kita, atau Allah mempunyai rencana lain, sehingga orang yang tidak berpendidikan, tidak berilmu banyak, tetapi bisa memberikan kepahaman kepada orang yang ingin kita dakwai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pesanku kepada saudara seimanku dimanapun berada. Jangan pernah merendahkan orang yang berilmu sedikit, tetapi hargailah orang yang berilmu sedikit, karena kita tidak tahu bahwa amalan siapakah, doa siapakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang Allah pandang adalah keikhlasan. Sekian yang saya bisa sampaikan saudaraku, semoga bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua umat Islam di seluruh dunia. Dan bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.